Hai guys, sebelum mulai tolong bantu like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Adidas masih menjadi aparel dengan sentuhan anyar. Corak seragam baru Bianconeri kembali ke selera asal, yakni garis-garis vertikal hitam putih.
Jika jersey musim lalu hanya terdapat dua sisi warna hitam dan putih, kini klub yang berjuluk La Vecchia Signora itu kembali mengusung garis hitam putih vertikal yang menjadi ciri khas. Bedanya, garis hitam terlihat seperti sapuan kuas cat. Tradisi, seni, keanggunan, dan inovasi semua ada dalam satu jersey. Tradisi diwakili oleh kembalinya garis-garis hitam dan putih yang hadir dalam bentuk baru dan modern. Mengacu pada seni kontemporer, garis-garis ini hadir dari sapuan kuas tunggal di bagian depan dan lengan, memberikan seragam dengan desain yang baru dan menarik yang mempertahankan DNA klub serta memperkenalkan awal dari era baru, ucap Juventus. Sentuhan berbeda juga terlihat dengan adanya warna emas pada balutan logo klub, logo Adidas, jeb sponsor, serta garis dalam celana pendek dan kaos kaki. Adapun jersey tandangnya, warna orange terlihat mendominasi dengan tambahan corak berwarna hitam pada seragam ketiga dari tim berjuluk Bianconeri tersebut. Nuansa orange dan corak hitam dipilih sebagai lambang dari semangat para penggawa Juventus di lapangan. Peluncuran jersey ketiga ini juga menandakan era baru bagi tim arahan Andrea Pirlo musim depan. Jersey terbaru juga akan hadir dengan inovasi RDT Keep You Cool yang memungkinkan para pemain tetap bisa menjaga suhu tubuh mereka ketika berada di lapangan. Juventus merilis jersey baru mereka tersebut melalui akun Twitter resminya. Lewat sebuah video singkat, terlihat jelas nuansa baru pada jersey ketiga mereka musim depan. Beberapa penggawa Juventus juga terlihat dalam perkenalan jersey baru tersebut, yaitu Paulo Dybala, Leonardo Bonucci, hingga mega bintang Cristiano Ronaldo tampak gagah dengan balutan orange hitam pada pemotretan. Juventus sendiri masih menggandeng aparel kenamaan asal Jerman Adidas pada musim depan. Sebelumnya, Juventus telah merilis dua jersey yakni berwarna biru tua dengan garis putih untuk laga tandang dan perpaduan hitam putih sebagai seragam saat berlaga di kandang. Sekedar diketahui, tiap klub setidaknya punya 3 jersey yang dipakai dalam semusim. Jersey pertama atau utama untuk kostum kandang, kedua untuk tandang, dan ketiga sebagai opsi dipakai di kandang lawan. Iconic moments define our collective memory. But when inspiration reaches the soles of your feet, Symbols of the past become patterns for the future. football is the human game, A global language. a communal art form, Icons transformed. legacies reimagined. Empat pelajaran Ferencvaros vs Juventus tentang fleksibilitas formasi Andrea Pirlo. Juventus tidak menemui kendala yang cukup berarti saat menjumpai Ferencvaros di matchday ketiga grup G Liga Champions. Nyonya tua meraih kemenangan dengan skor 1-4 dari Ferencvaros.
Juventus bangkit usai kalah dari Barcelona pada matchday kedua. Juventus kini berada di posisi kedua klasemen grup G dengan 6 poin. Peluang lolos ke babak 16 besar pun terbuka lebar. Lantas apa saja pelajaran yang bisa dipetik dari duel Ferencvaros vs Juventus? Berikut ulasannya. 1. 2 laga 8 gol. Andrea Pirlo patut senang dengan kinerja di lini depannya. Setelah 2 laga yang sulit melawan Hellas Verona dan Barcelona, kini Juventus kembali tajam dan tampil apik pada 2 laga terakhir. Juventus mencetak masing-masing 4 gol di laga melawan Spezia dan Ferencvaros. Terlepas dari kualitas lawan yang dihadapi, mencetak 8 gol dalam 2 laga menjadi catatan positif bagi Juventus. Alvaro Morata terus tampil bagus. Setelah 3 golnya ke gawang Barcelona dianulir, kini Morata mencetak 2 gol ke gawang Ferencvaros. Pemain 28 tahun itu bisa menjadi andalan di lini depan Juventus. 2. Juventus masih kebobolan. Andrea Pirlo pantas senang dengan kinerja di lini depannya. Akan tetapi Andrea Pirlo juga harus bekerja keras untuk mendapatkan komposisi terbaiknya di lini depan. Juventus kebobolan 1 gol pada laga melawan Ferencvaros. 1 gol ini membuat Juventus tidak pernah mencatat clean sheet pada 4 laga terakhir. Juventus kebobolan 5 gol. Andrea Pirlo tentu masih punya opsi untuk membuat pertahanan Juventus makin tangguh. Sebab ada nama De Ligt yang belum dimainkan. Bek yang berasal dari Belanda itu baru sembuh dari cedera, tetapi belum pulih 100%. Patut dinantikan apakah De Ligt bisa membantu Pirlo membenahi lini belakang Juventus. 3. Akhirnya Paulo Dybala. Paulo Dybala memulai musim 2020-2021 dengan kondisi yang sulit. Ia harus berjuang bukan hanya untuk tempat utama, tetapi juga untuk mendapatkan kebugaran yang ideal. Andrea Pirlo sempat menaruh Paulo Dybala di bangku cadangan dan itu membuatnya kesal. Namun pelan tapi pasti Dybala menemukan performa terbaik. Dybala masuk ke lapangan pada menit ke-67, menggantikan Alvaro Morata pada menit ke-72. Dybala mencetak gol. Ini adalah gol pertamanya pada musim 2020-2021. So kini Andrea Pirlo berada dalam pilihan yang sulit di lini depan. Morata, Dybala atau Ronaldo. 4. Fleksibilitas formasi Juventus. Andrea Pirlo bermain dengan formasi awal 4-3-3 di laga melawan Ferencvaros. 3 pemain di lini depan adalah Federico Chiesa, Alvaro Morata, dan Cristiano Ronaldo. Formasi ini berbeda dengan ketika Juventus menang atas Spezia akhir pekan lalu. Pirlo memakai formasi 4-4-2 dengan Paulo Dybala bermain sebagai penyerang tengah. Chiesa bermain sebagai sayap kanan. Pirlo sebenarnya tidak menekan pada formasi awal. Pelatih 41 tahun itu lebih fokus pada peran pemain di lapangan. Formasi bisa sangat fleksibel atau lentur tergantung pada peran pemain dan lawan. Chiesa misalnya, Pirlo menyebut peran pemain 22 tahun itu sebagai penyerang yang melebar, bukan 4 pemain tengah. Inilah rahasia di balik moncernya Alvaro Morata bersama Juventus. Alvaro Morata ternyata memiliki rahasia tersendiri untuk bisa moncer saat bergabung dengan Nyonya Tua. Hal ini dikarenakan ia merasa dicintai dan diharapkan. Morata menjalani periode keduanya bersama Juventus setelah dipinjamkan dari Atletico Madrid. Striker yang berusia 28 tahun tersebut sudah tampil 7 kali di semua ajang dengan mencetak 6 gol dan 2 assist. Terbaru Morata menyumbangkan 2 gol saat Juventus mengajar Ferencvaros di Puskas Arena dalam lanjutan grup D Liga Champions. Total sudah ada 4 gol yang dicetak di Liga Champions pada musim ini. Ini adalah awal yang indah untuk Alvaro Morata setelah kembali ke Juventus. Dia sebelumnya menjalani masa-masa pasang surut selepas meninggalkan Juventus pada akhir musim 2015-2016. Tetapi saat ini dirinya sudah menunjukkan bahwa bisa menjadi pemain yang diandalkan bagi skuad Juventus. Lihat beberapa penampilannya yang sudah luar biasa selama bergabung bersama klub asal Turin ini. Morata sendiri pun akhirnya mengaku kenapa ia bisa bermain moncer di Juventus.
dan tidak bisa ia berikan kepada klub lain yang sempat dibelahnya beberapa tahun terakhir. Hal ini rupanya dikarenakan adanya bentuk cinta yang diberikan oleh pihak klub kepadanya. Saya berkata ketika saya kembali ke sini, bahwa saya merasa seperti pemain yang lebih lengkap dan saya menjadi pribadi yang matang, dengan melalui hal baik dan buruk dalam karir saya. Itu semua adalah pengalaman belajar, kata Morata kepada Football Italia. Motivasi yang saya inginkan dalam sepak bola, sama dengan yang dibutuhkan setiap orang dalam hidup, untuk merasa diinginkan dan dicintai. Lanjutnya, saya pikir saya memiliki semua yang saya butuhkan di Juventus. Saya masih bisa berkembang dan saya yakin kami akan terus tumbuh bersama dan melangkah jauh, sambungnya. Morata mengaku tidak punya masalah untuk bekerja sama dengan Paulo Dybala dan Cristiano Ronaldo. Morata malah memilih untuk beradaptasi dengan karakter kedua pemain itu daripada sebaliknya. Saya tahu mereka memiliki karakteristik mereka, dan saya harus memaksimalkan kualitas mereka untuk berada di tempat yang tepat untuk sebuah gol ataupun umpan. Lanjut Morata. Saya siap membantu tim dan tidak keberatan beradaptasi dengan karakteristik mereka dengan gerakan saya, Morata menegaskan. Sementara itu, dengan hasil kemenangan 1-4 atas Ferencvaros, membuat Juventus mengambil poin penuh di kandang lawan dan menambahkan 3 poin untuk mendompleng di klasemen sementara Liga Champions. Juventus saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara Grup G Liga Champions pada musim 2020-2021. Alvaro Morata dan kawan-kawan berhasil mengumpulkan 6 poin dari total 3 pertandingan yang sudah mereka jalani. Tak belajar bahasa Italia, Ronaldo dinilai tidak hargai pemain Juventus. Banyak orang yang terkesima dengan kontribusi Cristiano Ronaldo terhadap Juventus. Namun tidak dengan ex-pemain Bianconeri yang satu ini, Pasquale Bruno. Ronaldo bergabung dengan Juventus pada tahun 2018 yang lalu, tepat setelah direkrut dari Real Madrid seharga 100 juta euro. Sampai sekarang ia sudah mengantongi total 70 gol dari 92 penampilannya di semua kompetisi. Kalau absen kekuatan Juventus seolah berkurang cukup drastis. Ini bisa dirasakan saat pria berusia 35 tahun tersebut harus menjalani proses karantina lantaran terjangkit COVID-19 baru-baru ini. Pada akhir pekan kemarin, Ronaldo akhirnya bisa kembali bermain. Ia membukukan 2 gol kendati tampil sebagai pengganti kala melawan Spezia dan membantu Bianconeri untuk menang dengan skor telak 4-1. Sebagian besar fans Juventus sudah pasti bersyukur karena bisa melihat salah satu pemain terbaiknya tersebut bermain untuk tim kesayangannya. Namun tidak demikian dengan Pasquale Bruno. Pria yang pernah memperkuat Bianconeri di akhir tahun 80-an tersebut mengatakan kalau Ronaldo tidak memiliki rasa hormat, termasuk kepada rekan-rekan setimnya di Juventus. Dia bodoh, dia sudah berada di Italia selama 2 tahun dan belum juga mempelajari bahasa kami, ujar Pasquale Bruno kepada Tiki Taka. Dia menggunakan bahasa Spanyol untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Dia tidak punya rasa hormat ke rekan setimnya maupun orang Italia. Lanjutnya, komentar seperti itu mungkin tidak akan mengganggu Ronaldo. Top pemain Juventus merasakan hal yang berbeda, seperti yang dikatakan oleh Juan Cuadrado saat menghadiri konferensi pers jelang laga melawan Ferencvaros. Ronaldo sangat senang. Dia tidak sabar ingin kembali dan bermain. Anda melihat itu pada momen dia memasuki lapangan untuk melawan Spezia, ungkap Cuadrado seperti yang dikutip dari Gol Internasional. Ia adalah senjata tambahan untuk kami. Kami semua tahu apa yang ia berikan kepada tim. Ia sangat percaya diri, dan itu membantu kami juga. Mengoper profesionalitasnya dan hasrat untuk meraih kemenangan, pungkasnya. Satu hal yang tidak disukai Andrea Pirlo dari Juventus. Juventus berhasil menuai kemenangan meyakinkan atas Ferencvaros dalam partai lanjutan fase grup Liga Champions pada Kamis 5 November 2020.
Namun sang pelatih Andrea Pirlo nampak tidak puas. Seperti yang diketahui, klub berjuluk Bianconeri tersebut berhasil mengalahkan Ferencvaros dengan skor telak 4-1. Alvaro Morata menjadi man of the match di laga ini karena berhasil memborong 2 gol. Paulo Dybala yang masuk menggantikan Alvaro Morata di babak kedua juga turut menyumbangkan gol. Selain itu juga ia menjadi pemain yang membuat Laza Duvali mencetak gol bunuh diri jelang pertandingan berakhir. Namun sayang, Juventus gagal mencatatkan clean sheet karena kebobolan gol Frank Boli di menit ke-90. Namun paling tidak kemenangan ini semakin memperkokoh posisi klub raksasa Italia tersebut di peringkat kedua klasemen sementara grup G. Hasil yang didapatkan ini jelas sangatlah cemerlang, dan Pirlo selaku pelatih setuju dengan pendapat itu. Namun ia merasa tidak puas dengan penampilan pemainnya yang dinilai terlalu egois. Kami puas dengan hasilnya, namun bisa lebih baik dari segi performa. Kami melakukan terlalu banyak kesalahan karena berpuas diri. Jadi kami harus berkembang menjadi lebih baik, ujarnya kepada Sky Sport Italia. Saya sering berbincang kepada para pemain, tapi mereka yang membuat keputusan di lapangan. Seharusnya mereka bisa mengurangi keegoisannya dan membunuh pertandingan lebih cepat. Lanjutnya, pertandingan kali ini dan juga kemenangan atas Spezia akhir pekan kemarin seolah mengukuhkan skuad yang akan digunakan oleh Juventus. Namun Pirlo belum selesai dalam melakukan eksperimen dan ingin bongkar pasang pemain. Kami bermain dengan 2 penyerang ditambah 2 pemain yang melebar. Begitu semuanya dalam kondisi apik. Kami bisa mengevaluasi siapa yang bisa dimainkan bersama, tambah Pirlo. Sejauh ini semuanya belum berada dalam kondisi 100%. Jadi wajar kalau rotasi masih dilakukan dalam meninggalkan salah satu di antara mereka, ungkasnya. Setelah ini Juventus harus mengalihkan fokusnya lagi ke ajang Serie A, sebab mereka sedang dinanti oleh tim kuat Italia lainnya Lazio. Laga tersebut akan digelar pada Minggu 8 November 2020 mendatang di Stadion Olimpico Roma.